Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan ada review dadaan sebuah motor ini. Ya, di luar ekspektasi. Pertama saya tidak ingin mereview motor ini, tapi ternyata kok asik juga ya. Ini adalah Yamaha Frigo. Saya beli second tahun 2020 dengan kilometer yang masih sedikit lah. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, skoknya belakang sudah gantian. Terus kita lihat kilometernya. Nah, yang unik dari motor ini juga ada voltase ya. Maaf, ini agak berisik karena di pinggir pantura kita. Baru seminggu saya dapat motor ini. Nah, ini kilometernya 12.000. Kemarin saya dapat masih 11.900-an. Oke. Nah, kenapa saya mereview motor ini pada akhirnya? Karena kok ternyata tumpaannya enak ya guys. Nah, ini adalah modifikasi yang kontroversial karena beberapa orang bilang ada yang tertilang karena plat nomornya menyala. Saya juga nggak suka sih yang kayak gini. Mending ikut aturan aja, nanti dihilangin aja lah. Ya, kondisinya seperti ini, warna hitam, sudah 2 tahun, lecet-lecet wajar lah. Pajaknya masih panjang. Saya tidak expect kalau motor ini tarikannya enak. Sebelum saya beli, ada yang mereview motor ini suspensinya keras. Tapi ternyata waktu saya coba suspensinya lembut. Ternyata suspensinya sudah diganti sama pemiliknya. Nah, saya nggak tahu nih suspensi belakangnya diganti milik apa ya. Kalau teman-teman ada yang tahu ini suspensi apa, mohon komen. Tapi ini jelas empuk banget. Cuma kalau buat boncengan itu terlalu empuk, jedok-jedok. Nah, apa yang istimewa dari Frigo ini? Maaf, ini masih masih berdebu. Pertama, kepraktisan dari motor ini. Kepraktisan pertama adalah sebuah posisi yang enak. Jadi ini matic, pure matic ya. Digunakan untuk mempermudah pemiliknya untuk belanja atau apa ya, misal beli galon atau beli gas, ini gampang. Kalau NMAX kan nggak bisa. Nah, kalau punya saya yang NMAX itu kan nggak bisa buat beli gas. Akhirnya kan kemarin ini permintaan istri ya. Ini ada, tangkinya, pengisian bahan bakarnya itu di sini. Tangkinya ada di bawah sini. Di bawah sini tangkinya itu. Akinya di belakang, nanti lihat. Jadi untuk membuka tangki itu dari sini. Tuh, keren kan? Kita nggak perlu turun, cuma repotnya kita harus cari pengisian bensin yang sebelah kiri. Tapi bisa lah. Tuh. Kanan bisa agak diodot nanti. Ada hook buat menyentelkan belanjaan. Tapi di Matic ini nggak punya kantong, kayak kebanyakan Matic. Tapi jika pengen butuh kantong atau ingin menambahkan kantong di Yamaha Frigo itu bisa. Nah, beberapa produk di marketplace itu ada, harganya sekitar 250 ribuan. Cuma kalau bawa galon itu susah nanti ya. Yaitu pribadi masing-masing sih mau butuh seperti apa. Nah, bentuknya seperti ini, hooknya dari samping nanti dipindahkan ke samping, jadi tidak kehilangan fungsi hooknya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, fitur yang lain adalah wajar lampu AHU, ada hazardnya guys. Terus, nah ini minusnya ya, kemarin speedometernya pecah. Ini adalah kelemahan Yamaha Frigo, teman-teman, biasanya pecah. Cuma ini murah ini. Harganya cuma 55.000 saya cek di marketplace. Jangan sepaket ya, ininya aja.
tampak depan. Motor ini tuh kecil tapi nggak terlihat kecil, besar sebenarnya. Desain depannya itu bagus ya, agak meruncing gitu loh, kiri kanannya kayak ikan hiu dari depan. Lampunya kecil tapi terang banget lampu ini kalau malam. Ban depannya ukuran ring 12, masih standarnya. Nah, ini saya dapat di harga kisaran 12 jutaan. Ini behel belakangnya. Tampak belakangnya itu kayak teman-teman bilang kayak PCX lama ya. Cuma kan PCX lama kan beda ya. Lampu senya kan di kiri kanan. Nah, yang perlu diketahui lagi adalah ini 125 cc. Cuma pendinginannya masih udara, tidak ada kulennya gitu ya. Nah, untuk jok, kita lihat jok belakangnya. Nah, joknya sangat luas sekali. Itu. Ini joknya. Nah, joknya sangat luas sekali. Nah, apinya tuh ada di sini, guys. Apinya ada di sini, buka ini, tongkel-tongkel. Wah, ada sponsor Kispray. Nah, sangat praktis. Terus beberapa kelemahan dari Frigo itu katanya tombol starternya sering macet. Tapi ganti murah lah ini. Ini ya. Tombol starternya sering macet. Terus koknya keras. Terus apa lagi ya? Nah, kata teman-teman di Facebook itu saklar standar samping itu sering kena. Jadi motor kadang mati mendadak atau susah dihidupkan, itu saklarnya. Nah, ada ini apa penguncian seperti motor standar lainnya, cuma kalau NMAX nggak ada ya, karena belakangnya ini apa belakangnya cakram. Nah, joknya itu sangat luas. Bahkan ini tuh lebih luas dari NMAX menurut saya. Lebih nyaman, cuma tipis ya. Ini bisa ditebelin lagi nanti. Cuma yang mengganggu kalau buat galon tuh nggak bisa enak. Kalau bawa 2 galon itu natap ini, guys. Natap ini sama ini. Kalau buat beli galon tuh seperti ini posisinya. Nah, agak benggang ya, jaraknya tidak rapat kayak pakai Vario, sehingga harus dibantu oleh kaki. Kita bisa menggunakan footstep belakang untuk tumpuan. Kalau nggak ditahan ini bisa gelundung ke kiri atau ke kanan, guys, bahaya. Kalau buat beli galon tuh masih enak pakai Vario atau Mio ya malah. Oke. Coba, nah, suara mesinnya tuh enak banget. Coba ya. Nah. Dan tarikannya tuh enak. Oke, kita akan mencoba test drive motor ini. Nah inilah suara motor ini tuh halus, kerasa halus banget karena apa? Starternya juga sudah model silent ya. Entah apa ya teknologinya di Yamaha itu namanya, lupa saya. Nah, kita akan mencoba. Naikkan motor ini tuh lebih kerasa tinggi. Ya feel-feelnya seperti naik Vespa kalau menurut saya ya. Kalau menurut orang lain nggak tahu ya. Nah, untuk meliak-liuk di gang kecil itu enak banget, lincah menurut saya. Kelincahannya itu lincah pol pokoknya. Nah, terus tarian bawahnya itu terasa smooth tapi cepat naiknya. Bisa diandalkan lah di gang-gang kecil itu. Ini spionnya bukan maksudnya narsis, tapi spionnya mengarah ke GoPro. Soalnya GoPro saya tua, guys, sering mati-mati sendiri. Jadi untuk pantau itu
pantau lampu GoPro ya, bukannya narsis ya. Wajah saya dilihatin di kamera samping. Nah, untuk meliuk-liuk kiri kanannya, zigzag tuh enak banget. Untuk salip penyalip, nah, set gitulah, enak motor ini. Gesit. Mungkin kalau dipakai di perkotaan, motor ini sangat enak. Menikungnya juga enak, stabil, bantingannya juga lembut, nggak ngelawan. Ini tuh praktis buat gang-gang kecil dan perkotaan penggunaannya. Setelah ini kita akan mencoba akselerasi dan top speednya. Mungkin suaranya, feel speednya itu nggak kerasa smooth gitu, tapi tahu-tahu sudah 60-70 aja, smooth sih. Kita akan mencoba tariannya itu kerasa smooth banget. Tapi jalan, motornya itu kerasa nggak jalan, tapi jalan aslinya. Kerasa nggak naik lah speednya, tapi jalan. Dengan berat saya yang sekitar 100 kg, motor ini cuma dapat top speed di angka 90-an lah, 93 kemarin kayaknya. Ya, segitulah kayak top speed. Teman-teman di Facebook itu mengklaim top speednya sekitar 98an, nggak sampai 100, wajar lah. Emang kita nggak butuh top speed tinggi di motor seperti ini ya. Tapi yang dibutuhkan adalah kelincahan, kepraktisan, dan tarikannya. Untuk pengeremannya, yang depan lumayan pakem, yang kiri tuh agak dalam, perlu disetting ulang nih kayaknya. Ya ciri khas rem tromol lah. Oke, dan satu lagi fitur yang yang enggak yang dinilai kurang berguna tapi ya berguna juga dan setara moge, itu adalah lampu hazard. Nah, kalau di kelas Matic tuh yang ada lampu hazardnya kan PCX dan NMAX baru ya. Nah, di Frigo ini sudah ada. Penting nggak penting sih fitur ini, tapi penting juga kalau misal ada kendaraan di depan yang membahayakan, kita bisa hidupkan lampu hazard supaya yang di belakang tahu kalau di depan itu ada hal yang berbahaya. Bukan untuk ugal-ugalan. Lampu hazard itu bukan untuk ugal-ugalan kita kenceng terus orang nggak boleh nyalip kita tuh, norak itu, norak. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu ya motor ini lebih lanjut, minusnya apa, terus apa yang perlu dihindari, atau common issue, atau part apa saja yang sering ganti, atau apa yang perlu diperhatikan atau membutuhkan perhatian khusus di motor ini. Mungkin seperti itu dulu ya video Frigo dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ono wong nguyuh, guys. Wong nguyuh. Ratoto. Perangkang, guys. Kita pergi dulu lah. Duh,